Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang terutama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam senantiasa kita limpah dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Muhammad Hasan Al-Haidar dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila pada Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang nanti akan kita bahas satu persatu. Sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dilambangkan dengan bintang. Adapun pengamalan sila ini sebagai sistem etika dan filsafat negara Republik Indonesia telah dicantumkan dalam ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Adapun poin-poinnya, yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Itu artinya rakyat Indonesia harus memiliki Tuhan dan harus memiliki agama serta menjalankan perintah-perintah Tuhan agama yang dia anut. Sila kedua pada Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan rantai. Adapun poin-poin pengamalannya sebagai sistem etika dan sistem filsafat antara lain. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi sebagai manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tekos liro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila yang ketiga pada Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Adapun poin-poin pengamalan Pancasila pada sila ketiga ini sebagai sistem
sistem etika dan sistem filsafat. Yang pertama, mampu menetapkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, mampu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila yang keempat pada Pancasila yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Adapun poin-poin pengamalan sila keempat ini antara lain yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Adapun poin-poinnya yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil dan terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.